Baik, pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang modul 5. Kalau minggu kemarin pada waktu pertemuan ketiga kita berbicara tentang eh, sebaran atau pemusatan data, mean, modus, median, lalu lokasi itu ada kuartil, desil, dan persentil. Terus ada lagi dispersi. Dispersi itu ada simpangan baku. Baik. Nah, ternyata materi kemarin itu tidak putus begitu saja. Terus berlanjut. Itulah keunikan dari matematika. Jadi disebut dengan hierarki. Jadi berkelanjutan terus. Kalau kemarin kita berbicara tentang mean, modul dan median itu jika dimasukkan pada grafik itu seperti apa, ada grafik positif, ada negatif dan nah, sekarang pada modul kelima ini juga berhubungan dengan mean, median dan modus. Nah, judulnya apa pada materi modul kelima ini? Nah, modul kelima ini judulnya materinya adalah ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan dari kurva normal. Nah, jadi di sini ada ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan. Nah, ini capaian usus pembelajarannya hanya ada 4. Jadi sebenarnya sangat sederhana dan sangat mudah saya yakin. Pada modul 5 ini dibagi menjadi 2 kegiatan belajaran. Jadi kegiatan yang pertama itu tentang ukuran kemiringan, yang kedua tentang keruncingan. Jadi capaian khusus pembelajaran saudara hanya ada 4. Yang pertama menghitung koefisien kemiringan. Jadi kalau saudara sudah bisa menghitung koefisien kemiringan, berarti saudara sudah dikatakan menguasai satu capaian khusus. Nah, setelah menghitung koefisien kemiringan, menentukan model distribusinya, termasuk ditinjau dari kemiringan. Jadi model kurvanya seperti apa dari kemiringan. Yang kedua yang ketiga menghitung koefisien keruncingan. Jadi ada 2, ada koefisien kemiringan dan ada koefisien keruncingan. Lalu menentukan model distribusinya atau model grafiknya juga ada 2. Menentukan model distribusi ditinjau dari kemiringan, yang kedua ditinjau dari keruncingan. Jadi cuma itu. Intinya ada 2, menghitung koefisien dan menentukan model distribusi. Tulis. Yang satu dari ukuran kemiringan, yang satu dari ukuran keruncingan. Oke, lalu bagaimana? Apa yang disebut dengan ukuran kemiringan? Nah ini, ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Nah, kemarin di pertemuan kemarin kita membahas ini, distribusi positif dan distribusi negatif. Nah, nilainya pasti seperti ini urutannya. Modus, median, mean, rata-rata. Ini nilainya paling kecil sendiri adalah mean. Lalu median dan modus. Ini adalah distribusi positif. Nah, lalu kemarin sudah saya sebutkan juga ada distribusi simetrik. Nah ini, jika modus, median, dan meannya sama nilainya. Ini disebut dengan distribusi simetris. Karena kemarin sudah saya sampaikan, namanya simetris itu jika dibagi 2 atau dilipat, itu luasnya sama, membagi 2 wilayah yang sama dan berhimpit. Nah, jadi bentuknya sama, itu simetris. Kalau ini simetris. Yang kedua distribusi negatif. Nah, jadi dari mean atau rata-rata, median, modus itu nilainya naik. Nah, ini
disebut dengan distribusi negatif. Nah, jadi kalau nilainya itu turun, itu positif, malah positif kalau nilainya turun. Kalau sama, nah ini disebut dengan simetris. Nah, kalau naik, nah ini kan naik, nah, ini disebut dengan distribusi negatif. Jadi kalau turun itu malah positif, kalau naik itu malah negatif. Jadi ini adalah jenis distribusi. Nah, distribusi positif, distribusi simetris, dan distribusi negatif. Nah, tadi di capaian pembelajaran sudah saya sampaikan bahwa yang pertama itu adalah menentukan koefisien. Jadi ukuran kemiringan ini menentukan koefisien itu ada 4. Ada 4 menentukan koefisien pada saat ukuran kemiringan. Yang pertama itu koefisien kemiringan pertama dari Pearson. Nah, di situ ada kemiringan pertama dari Pearson. Pearson itu ada 2 nanti. Kemiringan pertama dan kemiringan kedua. Nah, ini kemiringan pertama banyak Pearson. Nah, koefisien kemiringan itu rumusnya adalah X bar atau rata-rata dikurangi dikurangi modus, teringat bilangan bermodulo. Oke, jadi X bar dikurangi modus dibagi simpangan baku. Jadi kita harus bisa mencari rata-rata, kita harus bisa mencari modus, dan kita harus bisa mencari simpangan baku. Kalau 3 ini terpenuhi, berarti saudara sudah bisa menentukan koefisien kemiringan dengan menggunakan kemiringan pertama dari Pearson. Oke, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Berikut ini diberikan data mengenai tinggi badan dalam sentimeter dari sejumlah mahasiswa. Tinggi badannya 160,3, 161,8, 160,5, lalu ini ada 165,6, 164,9 dan seterusnya sampai 166,4. Ada komanya. Nah, ini adalah suatu data. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 data. Ini menggunakan data tunggal. Nah, ini ada 16 data. Nah, yang pertama tadi kita harus mencari 3 yang harus diketahui untuk mencari koefisien kemiringan, yaitu rata-rata, modus, dan simpangan baku. Nah, ini rumusnya. Rata-rata dikurangi modus, kurangi simpangan baku. Oke, rata-ratanya. Rata-ratanya bagaimana? Ini dijumlah semuanya. 160,3 ditambah 161,8 ditambah 160,5 ditambah 168,6 ditambah seterusnya sampai ditambah 166,4 dibagi 16. Nah, ini jangan sampai lupa. Ini adalah rumus untuk mencari rata-rata. Ingat, jangan sampai tidak bisa mencari rata-rata. Kalau saudara sudah sampai di sini tidak bisa mencari rata-rata, nah itu malah gawat. Nah, berarti materi prasyarat saudara tidak ada. Ini terputus. Tidak akan mengalami kesulitan. Makanya setiap modul nah itu jangan dilupakan. Nah, karena dalam statistik ini sangat berhubungan. Mulai dari pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai modul kelima ini berhubungan. Nah, ini dijumlah atasnya menghasilkan 2.627. Dibagi jumlahnya data ada 16. Hasilnya rata-rata dari tinggi mahasiswa itu adalah 164,1875 cm. Ini adalah rata-rata. Rata-rata tinggi mahasiswa. Nah, rata-rata sudah ketemu.
Setelah rata-rata sudah ketemu, nah selanjutnya yaitu modus. Modus itu apa? Nah, modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, di sini 165,1. 165,1 ini ada berapa? 165,1, 165,1 ada dua. Nah, ada dua. 165,1, 165,1 ini ada dua. 160,3 enggak ada. Enggak ada. 160 ini enggak ada. Nah, ini semua satu. Yang ada adalah 165,1. Jadi modulnya 165,1. Atau modus. Jadi nilai yang sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling besar itu adalah 165,1. Ada dua frekuensinya. Nah, jadi modulnya ketemu 165,1. Nah, lalu yang kedua, simpangan baku. Nah, simpangan baku ini rumusnya seperti ini. Di pertemuan kemarin sudah saya berikan materinya, meskipun mohon maaf saya tidak bisa sampai tuntas karena berhubung dengan waktunya. Nah, kalau untuk mencari simpangan baku itu ada beberapa cara, kalau misalnya ada dua. Nah, ini salah satunya. S sama dengan akar N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadratkan per N buka kurung N-1. Nah, ini N. Nah, ini bedanya. Jadi X-nya dikuadratkan terlebih dahulu. Jadi X ini dikuadratkan terlebih dahulu. 160,3 kuadrat ditambah 161,8 kuadrat dan seterusnya. Dikurangi lah ini dijumlah dulu. Dijumlah. Jadi tidak dikuadratkan dulu enggak, tapi dijumlah dulu. Jumlah sama. 2679. 2679 lah baru dikuadratkan. Jadi berbeda antara yang depan sama yang belakang. Kalau yang depan ini tiap data dikuadratkan, setelah itu dijumlah. Kalau yang belakang ini dijumlah dulu lalu dikuadratkan. Jumlah lalu dikuadratkan. N-nya adalah 16, jumlah datanya 16. N16 dikalikan N-1, 15. 16 dikurangi 1, 15. Nah, ketemulah data seperti ini. Nah, sehingga ketemu simpangan bakunya 2,76. Nah, ini disebut dengan simpangan baku. Nah, sudah ketemu dari tiga. Rata-ratanya 164,1875. Lalu yang kedua modusnya 165,1. Yang ketiga simpangan bakunya 2,76. Sudah ketemu. Ketiga data atau ketiga nilai yang kita butuhkan sudah ketemu. Nah, selanjutnya kita masukkan kepada rumus koefisien kemiringan pertama dari Pearson. Ini kita masukkan X bar atau jari-jari. Nah, 164,1875. 164,1875 dikurangi modus 165,1 ini 165,1. Lalu yang ketiga dibagi oleh simpangan baku. Simpangan bakunya 2,76. 2,76. Nah, ketemulah negatif 0,331. Jadi koefisien ukuran kemiringan, koefisien kemiringan dari data ke-16 data ini itu adalah negatif 0,331. Ini adalah koefisien kemiringan. Nah, yang pertama tadi adalah koefisien kemiringan pertama dari Pearson. Lalu yang kedua adalah koefisien kemiringan kedua dari Pearson. Jadi Pearson ini mengeluarkan dua koefisien. Nah, jadi diambil salah satunya.
Yang pertama itu bisa, yang kedua juga bisa. Nah, ini disebut dengan rumus menghitung koefisien kemiringan kedua dari Pearson. Selanjutnya, untuk menghitung koefisien kemiringan kedua dari Pearson, itu rumusnya berbeda. Kalau tadi kita menggunakan modus. Nah, kalau sekarang kita menggunakan median. Tapi di sini dikalikan 3. Kalau yang pertama ini kan X bar dikurangi modus dibagi simpangan baku. Nah, kalau yang ini 3, ada 3, buka kurung, X bar dikurangi median dibagi simpangan baku. Nah, ini merupakan rumus untuk menghitung koefisien kemiringan kedua dari Pearson. Jadi Pearson ada dua rumus. Jadi ini adalah rumus yang kedua. Nah, itu rumusnya. Sekarang langsung contohnya. Nah, kenapa? Nah, ini berbeda dari yang atas. Kalau yang atas tadi tidak perlu diurutkan. Nah, ini sama. Soalnya sama dengan ini. Soalnya tinggi badan. Nah, ini tinggi badan. Nah, tetapi karena kita menghitung median, kita menggunakan median, makanya kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Karena median adalah nilai tengah. Ini nilai yang ada di tengah-tengah. Nah, ini adalah median. Nah, makanya sebelum kita menghitung koefisien kedua dari Pearson, terlebih dahulu kita urutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini sudah yang terkecil. 160, 60, 61, 61, 63, 165 lah ini semua kan satu-satu, tidak ada yang sama. Yang sama hanya ini. Nah, setelah kita urutkan, kita sudah mengetahui tiga sudah XI. Nah, XI kan kok XI, X bar. X bar kan sudah kita ketahui ini. X barnya 164,1875. Nah, X bar sudah diketahui 164,175. Terus S simpangan baku sudah kita ketahui juga. Ini simpangan bakunya 2,76 sama 2,76. Nah, sekarang yang belum kita cari adalah median. Mediannya belum kita cari. Oke, median adalah nilai tengah. Nah, di sini ada 16. Nah, kalau 16 berarti dibagi 2. 16 berarti 8. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini. Nah, jadi nilai tengah itu antara 164,9 dan 165,1. Nah, ini. Atau menggunakan rumus seperti ini. Data ke setengah N ditambah data ke setengah N plus 1. 12 kan, berarti 8. Berarti data ke 8 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data ke 8. Ditambah data ke 9. Karena ditambah 1, 9. Bagi 2. Temu wis. Oke, nah ini antara data 164,9 dengan data 165,1. Data ke-8, data ke-9. 164,9 ditambah 165,1 dibagi 2. Hasilnya 165. Nah, ini adalah mediannya. Sehingga sudah diketahui meannya sudah diketahui, mediannya sudah diketahui,
simpangan baku juga sudah diketahui. Nah, langsung saja masukkan kepada rumus koefisien kemiringan. 3 dikali buka kurung X bar 164,181875 ini. Nah, dikurangi ME median, dikurangi ME mediannya ini. Nah, ini 165. Lalu dibagi S adalah simpangan baku. Simpangan bakunya sudah diketahui ini. Dan S ada simpangan baku 2,76. 2,76. Ketemu. Setelah itu ini dikurangi terlebih dahulu. Setelah dikurangi lalu kalikan di 3. Ketemulah negatif 2,4375. Lalu dibagi simpangan bakunya 2,76. Nah, ketemulah hasilnya negatif 0,883. Nah, ini negatif 0,883. Ini adalah untuk kemiringan kedua dari Pearson. Kalau ini berapa ini? Negatif 0,331. Berbeda nilainya. Koefisien kemiringan pertama dari Pearson. Dan ini adalah kemiringan kedua dari Pearson. Nah, ternyata memiliki nilai yang berbeda. Itu adalah dua rumus untuk menentukan koefisien. Nah, sekarang rumus yang ketiga. Menghitung koefisien kemiringan menggunakan nilai kuartil. Nah, kalau ini menggunakan nilai kuartil. Ini lebih rumit daripada yang pertama dan kedua tadi. Nah, tapi sama saja. Kita semua juga sudah memiliki pengetahuan tentang mencari nilai kuartil. Perlu diingat lagi, saya ulas sedikit bahwa kuartil itu merupakan suatu teknik untuk membagi nilai menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, makanya di situ ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, karena membagi 4 bagian, digaris, itu ada dibagi 4 bagian, jadi 1, 2, 3. Berarti nanti bagiannya ada 4. Berarti ada 3 kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah ini rumusnya. K3, kuartil 3, dikurangi 2K2 atau 2 kali kuartil 1, ditambah kuartil 1. Maaf, ini 2 kali K2 atau 2 kali kuartil 2. Lalu ditambah kuartil 1. Dibagi kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah ini. K1 itu kuartil 1. K2 itu kuartil 2 dan K3 adalah kuartil ke-3. Nah, untuk mempermudah lanjut. Nah, ini contoh soalnya langsung. Nah, karena kita mencari kuartil, nah berarti sama dengan median tadi, data harus diurutkan. Data harus diurutkan. Nah, makanya rumus yang digunakan adalah ini. K3 dikurangi 2K2 ditambah K1 per K3 dikurangi K1. Nah, ini disebut dengan koefisien kemiringan. Nah, untuk kuartil ke-1 caranya seperti ini. Letak data kuartil I-nya atau kuartil 1-nya. Nah, saudara menggunakan rumus ini. Data ke-1 dikali 16 plus 1 per 4. Jadi 1 ini apa? 1 ini merupakan kuartil ke berapa? Kalau 1 ini kuartil ke-1 bagi N. 16 itu jumlahnya data. Ditambah 1 dibagi 4. Nah, ketemulah data ke
4,25. Ini bukan nilai, tapi ini data ke. Nah, data keempat ini 1, 2, 3, 4. Data keempat, mana ini warnanya? Oke, data keempat 1, 2, 3, 4. Ini 4. Data keempat nggak ketemu. Nah, data keempat 161,8. Berarti 161,8. Nah, ini masih sisa 0,25. 0,25 ini terletak data ke-5 dikurangi data ke-4. Kenapa? Karena di sini kan lebihnya. Nah, berarti data ke-5 dikurangi data ke-4 kali 0,25. 0,25 dari mana? Dari sini. 4,25 karena 4-nya sudah mendapatkan tempat, tinggal 0,25-nya. Nah, disinilah 0,25. Ini temu 161 dari sini 161,9 dikurangi 161,8, 1,1,8. Nah ini, jadi antara dua ini di rata-rata. Jadi data ke 4,25 itu berapa? Akhirnya ketemu 161,825. Ini adalah letak K1. Oke. Nah, ini untuk mencari kuartil pertama. Di kuartil pertama sudah ketemu 161,825. Nah, lalu yang kedua yaitu kuartil 2. Kuartil 2 ini letak K2 itu adalah 2, 16 plus 1 per 4. 4 dari mana? Karena kuartil kan dibagi menjadi 4. Ini. Jadi di sini data ke-8 ditambah 0,5. Jadi di sini data ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 164,9. 164,9 ditambah 0,5 karena negatif data ke 8,5. Berarti 0,50 dikali 165,1 dikurangi 164,9. Ketemu 164,9 ditambah 0,50 dikali ini kurangi 165,1 dikurangi 164,9. Nah, ketemulah 164,9 ditambah 0,1 sama dengan 165. Jadi kuartil kedua itu 165 di sini. 165 pas tengah-tengah sini. Itu adalah kuartil kedua. Lalu kuartil ketiga yang mana? Nah, ini. Data ketiga kali 16 plus 1 hasilnya data ke 12,75. 12, 1, 2. Nah, ini data ke 12. Nah, ini 166,0. Nah, ini 166,0. 12,75. Nah, jadi data ke-12 ditambah 0,75. Berarti 166,0 ditambah 0,75 kali
Ini 166,2 dikurangi 166,0, berarti 0,2. Nah, ketemulah kuartil ketiga itu 166,15. Nah, sudah ketemu, kuartil 1 sudah ketemu, kuartil 2 sudah ketemu, kuartil 3 sudah ketemu. Nah, maka untuk menentukan koefisien kemiringan, nah, seperti ini rumusnya. Nah, di atas tadi, K3 dikurangi 2K2 ditambah K1 per K3 dikurangi K1. Nih, K3 166,15 dikurangi 2K2 165 tambah K1, K1-nya 161,825. K3-nya 166,15 dikurangi K1, K1-nya ini 161,825. Ketemulah kemiringannya negatif 0,468. Nah, jadi koefisiennya berbeda lagi. Nah, kalau menggunakan rumus koefisien pertama Pearson tadi, hasilnya negatif berapa tadi? Negatif 0,331. Kalau yang kedua punya Pearson, negatif 0,883. Kalau menggunakan kuartil, negatif 0,468. Berbeda, tapi yang menyamakan keduanya adalah negatif. Ketiganya bernilai negatif. Nah, ini sudah ada 3 cara. Ingat-ingat ya, mencari koefisien dengan kemiringan pertama dari Pearson, kedua dari Pearson, lalu yang ketiga menggunakan nilai kuartil. Yang keempat, menggunakan persentil. Kita menggunakan nilai persentil atau persentase. Nah, kalau persentil ini yang kita gunakan adalah P90, P50, dan P10. P90, P50, dan P10. Ini hampir sama dengan punyanya kuartil. Kalau kuartil tadi kan K3, K2, K1. Ini sama negatif 2. Nah, ini juga sama negatif 2. Cuma di sini adalah P90, P50, sama P10. Ini juga sama, P90 dikurangi P10. Nah, persentil ke 10, P10 itu persentil ke 10, P50 itu persentil ke 50, P90 itu persentil ke 90. Nah, ini caranya seperti ini. Tetap kita menggunakan data yang awal tadi. Nah, kita urutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Urutkan dulu. Lalu kita menggunakan rumus persentil. Nah, sudah ketahui rumusnya. Nah, yang pertama kita cari adalah P10, persentil ke 10. Nah, sama. Nih, 10 kali 16 tambah 1 per 100. Kenapa di sini 100? Karena persentil. Data ke 1,7. 1,7 berarti data ke 1. Nah, data ke 1. Nah, data ke 1 yaitu 160,3. 160,3. 1,7 berarti ini 0,7 kali 160,5 dikurangi depannya 160,3. Temulah P10 160,44. Lalu P50 persentase ke 50 ini masukkan 50 8,5. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini. Lah. Ini ke-8. Ini data ke-8. Yaitu 164,9.
Karena 8,5 berarti 0,5 kalikan 165,1 dikurangi 164,9. Ketemulah P50 itu 165,0. Nah, ini untuk P50 atau persentil ke-50. Lalu persentil ke 90. Ini maaf, ini salah. Untuk persentil ke 90 ini P90 ini, bukan P50, tapi P90. Nah, ini P90 itu adalah data ke-15,3. Data 15 ini 8 tadi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini data ke-15. 168,1. Data ke-15,3. 168,1 ditambah 0,3, 169,2 dikurangi 168,1. 8,1. Nah, ketemulah persentil ke-90 itu adalah 168,45. Nah, sudah ketemu. Jadi P10-nya 160,44, P50-nya 165,0, P90-nya 168,43. Kita masukkan pada rumusnya. Rumusnya ini P90 ini 168,43. Kurangi 2 P50. P50 ini 165. 2 kali 165 ditambah P10 160,44. Nah, P90 168,43 dikurangi P10 160,44. Nah, ketemulah kemiringannya negatif 0,1414. Nah, berbeda lagi. Tetapi yang membuat sama bahwa keempat-empatnya itu bernilai negatif kemiringan. Nah, jadi perlu diingat, saya garis bawahi lagi, saya tekankan lagi bahwa untuk mencari koefisien kemiringan itu ada 4. Nah, yang pertama adalah koefisien kemiringan pertama dari Pearson, koefisien kemiringan kedua dari Pearson menggunakan kuartil, yang keempat menggunakan persentil. Jadi ada 4 cara untuk menentukan apa itu koefisien kemiringan. Jadi ada 4 untuk menentukan koefisien kemiringan.